Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputo Kamardana, kelas 8E nomor 12. Hari ini saya akan menjelaskan proses terjadinya Buana Agung dan Buana Alit. Proses terciptanya Buana Agung. Buana Agung adalah alam raya, alam semesta, jagat raya, alam besar, Brahmanda, dan makrokosmos. Buana Agung diciptakan secara bertahap. Berawal dari kekuatan tapanya, terciptalah dua kekuatan yang disebut Purusa dan Pradana. Selanjutnya, dari pertemuan Purusa dan Pradana, muncullah zat yang sangat halus yang disebut dengan Cita. Cita yang terpengaruh oleh kekuatan Triguna, yaitu Satwam, Rajas, dan Tamas, terciptalah unsur Budi, Manah, dan Ahamkara. Tahapan berikutnya, setelah muncul Triguna, terciptalah Dasendriya oleh kekuatan tapanya Brahman. Maka muncullah pancatan mantra, yaitu 5 unsur zat yang bersifat halus. Dari unsur-unsur pancatan mantra inilah muncul panca mahabhuta, yaitu 5 macam unsur zat alam yang bersifat lebih kasar dari pancatan mantra. Panca mahabhuta berevolusi serta menyempurnakan bentuknya dan terciptalah Brahmanda yang salah satunya adalah bumi. Bumi sebagai tempat makhluk hidup, keberadaannya berlapis-lapis. Lapisan menuju ruang jagat raya disebut Saptaloka yang terdiri dari A. Burloka dalam kurung alam manusia, B. Buah loka dalam kurung alam pitra, C. Swaloka dalam kurung alam dewa, D. Mahaloka, E. Janaloka, F. Tapaloka, G. Satyaloka dalam kurung ruang vakum atau Nirguna Brahman. Lapisan menuju inti bumi atau Kalagni Rudra disebut Sapta Patala yang terdiri dari A. Atala, B. Vitala, C. Sutala, D. Talatala, E. Mahatala, F. Rasatala, G. Patala. Proses terciptanya Buana Alit. Buana Alit adalah mikrokosmos alam kecil atau dunia kecil dalam kurung isi dari alam semesta seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lain. Setelah ide Sang Hyang Widiwasa menciptakan alam semesta dalam kurung Buana Agung, maka berkehendaklah beliau menciptakan isinya seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Makhluk hidup diciptakan mulai dari yang terendah sampai dengan makhluk hidup yang tertinggi. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa setelah terciptanya alam semesta ini adalah kelompok Eka Pramana, yaitu makhluk hidup yang memiliki satu kekuatan dalam hidupnya, yakni Bayu. Makhluk hidup ini disebut Stawara, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat berpindah-pindah seperti tumbuhan. Yang tergolong Stawara adalah 1. Trana dalam kurung bangsa rumput, 2. Lata dalam kurung bangsa tumbuhan menjalar, 3. Taru dalam kurung bangsa semak dan pepohonan, 4. Gulma dalam kurung bangsa pohon yang bagian luar pohon bersangkutan berkayu keras dan bagian dalamnya berongga atau kosong, 5. Janggama dalam kurung bangsa tumbuhan yang hidupnya menumpang pada pohon yang lain. Kelompok Dwi Pramana yaitu makhluk hidup yang dalam hidupnya memiliki 2 kekuatan, yakni Bayu dan Sabda. Makhluk hidup ini disebut satwa atau satu, yaitu bangsa binatang yang pada umumnya bersifat buas, namun diantaranya ada yang bersifat jinak terutama yang mendapat pendekatan secara manusiawi. Yang tergolong satwa atau satu, 1. Swedaya, bangsa binatang bersel 1, 2. Andaya, bangsa binatang yang bertelur, 3. Jarayuda, bangsa binatang yang menyusui. Kelompok Tripramana yaitu makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan dalam hidupnya, yakni Bayu, Sabda, dan Idep. Makhluk hidup ini disebut manusia. Manusia atau manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena telah memiliki pikiran. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna diklarifikasi sebagai berikut. 1. Naramega dalam kurung manusia binatang, 2. Wamana dalam kurung manusia kerdil, 3. Jatma dalam kurung manusia yang paling sempurna. Jenis-jenis manusia antara lain 1. Manusia laki-laki atau Purusa, 2. Manusia perempuan atau Pradana, dan 3. Manusia banci. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.